Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di video saya kali ini. Saya akan mencoba mengulas tentang apa sih sebenarnya undang-undang transaksi elektronik. Jadi untuk itu jangan lupa bagikan dan subscribe supaya apa yang saudara ketahui juga orang lain tahu. Jadi untuk itu jangan lupa bagikan dan subscribe supaya kita berbagi pengalaman kepada orang lain. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulas tentang undang-undang transaksi elektronik. Jadi saya terinspirasi membuat video ini karena akhir-akhir ini banyak sekali polemik-polemik yang muncul di media sosial. Jadi saya melihat banyak sekali yang melakukan postingan yang tidak baik, bahkan melanggar asusila, bahkan melanggar penghinaan yang bermuatan penghinaan, bahkan merendahkan martabat seseorang. Jadi untuk itu saya sebagai mahasiswa hukum mencoba membuat video ini supaya masyarakat paham tentang apa yang dilarang dan apa sanksinya bagi yang melanggar undang-undang transaksi elektronik. Jadi kita langsung aja pada topik pembahasan, yaitu undang-undang ITE ini sudah diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Jadi yang dilarang di dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik ini mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 52 itu yang dilarang di dalam undang-undang transaksi elektronik ini. Jadi banyak sekali yang dilarang. Jadi untuk itu saya tidak mengulas satu semuanya. Jadi saya hanya mengambil poin-poinnya aja yang penting, karena takut kepanjangan video saya, mungkin nanti saudara malas menontonnya. Jadi untuk itu saya mengambil langsung poin-poin penting yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Jadi untuk itu langsung saja pada pasal 27 ayat 1, yaitu ada 1 sampai 4 poinnya itu di pasal 27 ini. Yaitu ada 4 poin yang dilarang. Yaitu misalnya di pasal 1, di pasal 27 ayat 1 itu nanti ada sampai 4 poinnya, yaitu langsung kita awali dari pasal 1 atau ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila. Jadi di sini kita dilarang untuk membuat muatan yang melanggar asusila di dalam transaksi elektronik ini. Misalnya di dalam Facebook kita misalnya mengunggah video yang melanggar asusila. Apa itu yang melanggar asusila? Misalnya kita mengunggah satu video porno ataupun di Instagram, di Facebook, di Twitter. Jadi itu dilarang. Nah, sanksinya ada yang melanggar itu. Dan kedua adalah muatan perjudian. Jadi di situ kita dilarang bermain judi melalui elektronik. Nah, memang di dalam KUHP ini sendiri, dalam KUHP ini sudah ada di sini larangan berjudi dalam ini, yaitu ada di pasal 303, yaitu di situ juga dilarang kita berjudi, tapi konteksnya itu memang lex spesialis. Jadi yang pisah dari KUHP ini, yang pisah dari sini itu bentuknya lex spesialis. Jadi undang-undang yang berdiri sendiri. Jadi misalnya kita bermain judi di elektronik, nah undang-undang yang berlaku adalah yang undang-undang ITE yang kita diberlakukan. Jadi sanksinya di situ. Jadi kalau kita di luar undang-undang, di luar
di luar undang-undang ITE ini, misalnya dari luar elektronik kita bermain judi, misalnya di main judi di luar, maka kita dikenakan di KUHP ini yaitu 303. Itu bukan di pasal 27 ini. Jadi tergantung apa objek hukumnya, di mana letak objek hukumnya. Jadi untuk itu kita dilarang di sini bermain judi, baik di KUHP juga maupun di transaksi elektronik. Jadi untuk itu saudara hindarilah itu supaya Anda tidak kena sanksi dari undang-undang ini. Jadi poin yang ketiga dari pasal 27 ini yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya kita seluruh warga negara Indonesia. Ini yang hampir sering sekali terjadi. Bahkan menurut CNN itu kemarin saya lihat pada tahun 2008 itu tingkat pelanggaran dari pasal ini bahkan mencapai itu 200 lebih angka dari yang pelanggaran dari undang-undang ITE ini. Jadi untuk itu di dalam ayat yang ketiga ini kita dilarang untuk misalnya kita menghina seseorang melalui elektronik ataupun melalui media sosial baik Facebook, Instagram maupun Twitter. Kita dilarang. Misalnya apa itu yang menghina itu, misalnya yang di sini yang dikatakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Misalnya kita mengedit foto seseorang misalnya dengan menjadikan monyet, mengedit menjadi monyet, ataupun kita edit menjadi segala macam yang tidak baik, yang merendahkan seseorang, ya misalnya, atau misalnya kita merendahkan misalnya kepala negara, itu dilarang. Ataupun misalnya kita menghina seseorang misalnya dengan misalnya kita menuliskan gambar atau tulisan melalui kata-kata yang tidak baik. Nah, itu dilarang di situ. Nah, jadi kita di sini dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi untuk itu kepada saudara jangan mencoba menuliskan kata-kata yang tidak baik yang merendahkan seseorang ataupun membuat gambar yang merendahkan seseorang. Nah, itu di pasal 27 ayat 3 ini itu kita dilarang, bahkan ada sanksinya. Nah, poin yang keempat adalah itu pasal 27 ayat 4, yaitu di situ kita dilarang yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Kita dilarang misalnya mengancam seseorang melalui media sosial, Twitter, telepon, misalnya SMS, misalnya WA, Instagram maupun Twitter, kita dilarang di situ. Nah, kita sanksinya ada. Tapi makanya saudara jangan mencoba-coba untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, yang dilarang lagi adalah di sanksi pada sanksinya yang dari pasal 27 ini, dari pasal 27 ayat 1 sampai 4, yaitu sanksinya yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, menurut pasal 52 ayat 1, dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu perbuatan yang dilarang adalah di pasal 28 ayat 1 sampai 2. Yaitu yang dilarang itu ada 2 poin, yaitu di pasal 1 dan ayat 2. Yaitu pasal yang pasal 27 ayat 1 yaitu ayat 1 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik.
Nah, ini sangat penting sekali dan sangat sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat berbagai berita bohong, baik misalnya pandemi corona maupun berita-berita yang tidak benar, yang tidak kita cermati bersama kebenarannya, langsung kita misalnya membagikannya, langsung kita share, maka itu bisa menjadi malapetaka buat kita sendiri. Jadi untuk itu kepada saudara, kalau saudara membagikan suatu konten yang berisi sesuatu apa saja kontennya, baik video maupun berita, Anda cermati dulu isinya, apakah memang benar atau salah, ataupun berita itu hoax atau memang benar beritanya. Kalau memang hoax beritanya, Anda jangan bagikan. Jangan karena Anda pengen viral, Anda pengen punya popularitas di medsos supaya followersnya banyak, maka Anda bagikan berita-berita bohong tersebut. Nah, di dalam undang-undang ini, yaitu di pasal 29 ayat 1 sampai 2 ini, kita dilarang di situ, sanksinya ada. Jadi untuk itu saya himbau bahwa berita-berita bohong yang tidak tahu kebenarannya, maka saudara jangan coba-coba bagikan. Jadi di ayat yang kedua, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi untuk itu kita jangan menghina suku-suku lain ataupun misalnya golongan lain. Nah, apa misalnya itu? Misalnya orang Nias segala macam begini-begini, kita jangan menghina itu. Ataupun misalnya golongan, kita jangan menghina itu. Nah, apa agamanya, kita menghina agama lain, itu tidak boleh, dilarang di dalam undang-undang ini. Kita dilarang di dalam undang-undang ini. Atau misalnya ras dan golongannya, di sini kita jelas dilarang. Di sini di undang-undang ini, yaitu di ayat yang kedua. Jadi sanksi dari pasal 45 ayat 1 sampai 2 ini, hukuman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi untuk itu saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, baik yang menonton video ini maupun yang belum menonton, nantinya supaya diberitahu kepada saudara kita yang tidak mengerti apa itu undang-undang ITE, supaya negara ini kita hidup berdampingan, kita damai, kita hidup bersama untuk mencari nafkah bersama. Jadi untuk itu video ini saya buat karena saya sangat sedih sekali melihat berbagai polemik yang terjadi di dalam media sosial, karena media sosial ini mereka menjadikan sebagai alat untuk menjadi popularitasnya lebih bagus, alat menjadi supaya ini menjadi viral ataupun dia terkenal gitu. Jadi untuk itu kalau kita berbuat sesuatu itu pengen dikenal orang, pengen di elektabilitas kita tinggi, dan kita punya income dengan melalui media sosial, ya kita berbuat baik, apa yang positif itu yang kita tiru terhadap. Jangan kita membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi untuk itu ini saja video saya ini, supaya menjadi pengetahuan bagi kita semua dan menjadi bermanfaat bagi kita. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.